Halo, apa kabar? Kalian sehat semua dan tetap semangat belajar. Kali ini bersama Pak Sen akan menyampaikan materi mengenai induksi matematika. Nah, yang dimaksud dengan induksi matematika adalah suatu pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang benar atau yang salah. Tapi kali ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan notasi sigma. Nah, untuk bisa memahami notasi sigma, saya kasih contoh soal sigma n, di mana n sama dengan 1 sampai dengan 3. Nah, cara membacanya ini adalah sigma atau jumlah n yang bergerak dari n sama dengan 1 sampai dengan 3. Nah, ini kalau kita tulis secara deret adalah 1 sampai dengan 3 adalah 3 bilangan, berarti berawal dari angka 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, dari contoh soal ini berarti kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan notasi sigma. Jadi yang dimaksud notasi sigma adalah penjumlahan bilangan yang batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3 dengan fungsi n. Itulah arti dari notasi sigma. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan kasih contoh lagi suatu soal. Misalnya contoh yang kedua adalah sigma n kuadrat, di mana batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 5. Nah, cara menyatakan atau menuliskan secara deret adalah kita substitusikan. Yang pertama berawal dari n sama dengan 1, berarti caranya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dan 5 kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud dengan notasi sigma. Tapi di dalam notasi sigma biasanya kalian nanti disuruh menentukan rumus notasi sigma, atau kita balik. Dari yang pertama adalah notasi sigma yang dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, kali ini kita balik, deret kita nyatakan ke dalam notasi sigma, atau mencari rumus notasi sigma. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal seperti ini. Menentukan rumus sigma. Nah, contoh yang pertama misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, kalian perhatikan di dalam suatu deret arit ini adalah ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5 bilangan, di mana untuk bilangan yang pertama adalah 1. Berarti cara penulisan notasi sigmanya adalah sigma n sama dengan 1, karena untuk menentukan rumus sigma itu harus diawali n sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya adalah 5 n. Nah, inilah cara menentukan notasi sigma. Contoh yang kedua misalnya 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5.
Nah perhatikan, ini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4. Berarti sigma n sama dengan 1, batas atasnya adalah berapa? 4, dimana n plus 1. Kalian perhatikan, kalau kita substitusikan dari bilangan n sama dengan 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian kedua ditambah 1 adalah 3. 3 tambah 1 adalah 4. Nah itulah cara menentukan notasi sigma. Sekarang Bapak akan ngasih contoh soal lagi cara menentukan notasi sigma. Perhatikan yang pertama, 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Kalau kita perhatikan, ini sepertinya dikuadratkan. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, 5 kuadrat adalah 25. Berarti bentuk dari rumus notasi sigma adalah sigma n sama dengan 1, batas atasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dimana di n kuadrat. Nah inilah bentuk rumus notasi sigmanya. Contoh yang kedua, misalnya 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64. Sepertinya ini adalah 2 pangkat n, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8 dan seterusnya. Berarti notasi sigma adalah sigma n sama dengan 1. Batas atasnya adalah berapa? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sigma dari 2 pangkat n. Contoh soal berikut ini, misalnya 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Bagaimana cara menentukan notasinya? Kalian perhatikan, 3 ditambah 2 tambah 7 tambah 9 tambah 11 ini kayaknya mempunyai beda yang sama, yaitu bedanya adalah 2. Berarti ini adalah suatu deret arit. Jadi kita harus menentukan UN nya dulu, dimana B nya adalah 2, suku pertamanya adalah A, 3. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti hanya adalah 3 ditambah N min 1 kali 2. Berarti ini sama dengan 3 ditambah 2N min 2 atau 2N plus 1. Jadi rumus notasi sigmanya adalah sigma n sama dengan 1, batas atasnya kita hitung bilangannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sigma dari 2n plus 1. Nah inilah yang dimaksud dengan notasi sigmanya. Nah itu berikutnya, contoh soal yang berikutnya ada misalnya 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48. Nah contoh ini misalnya sepertinya dikalikan, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48, atau yang dimaksud dengan rasio. Berarti ini adalah deret geometri, dimana diketahui A sama dengan 3, rasio adalah 2, berarti R nya 2. Berarti untuk menentukan UN sama dengan A
A kali R pangkat N min 1. Berarti A nya adalah 3, R nya adalah 2 pangkat N min 1. Berarti rumus notasi sigmanya adalah sigma N sama dengan 1, batas atasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5, dimana sigma dari 3 kali 2 pangkat N min 1. Nah, inilah cara menentukan notasi sigma. Nah, inilah materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini adalah pengertian notasi sigma, cara menentukan notasi sigma ke dalam deret ataupun menentukan dari deret ke dalam notasi sigma. Untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan sifat-sifat dari notasi sigma. Oke, pertemuan saya kira cukup. Terima kasih.